Selamat berjumpa kembali dengan saya Inyoman Parwato dalam materi Fronopis, di mana pada saat ini kita akan berbicara tentang SOP yang ada di bagian conscious. Nah, masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi formulir di bagian conscious. Kita sudah bahas bagian-bagian formulir apa saja dan cara pengisian formulir yang ada di seksi conscious. Nah, untuk hari ini mari kita pelajari bagaimana SOP yang ada di section conscious ini. Nah, bagi kita semua mungkin sudah sering mendengar dari kata-kata SOP, tapi ada juga yang belum mengetahui apa itu SOP. Yang tahu kepanjangan SOP silakan angkat tangan. Ya, betul. SOP itu kepanjangan dari Standard Operating Procedure, di mana setiap kegiatan itu harus ada standar atau acuan yang dipakai sehingga suatu pekerjaan bisa dilakukan sesuai dengan langkah-langkah kerjanya, sehingga setiap instansi, perusahaan, atau kegiatan itu pasti menggunakan SOP sebagai acuan untuk melakukan langkah kerja, yaitu SOP. Nah, untuk kesempatan ini maka kita akan bahas SOP pada bagian conscious, yaitu terutamanya dalam menangani kedatangan tamu di section conscious. Bagaimana langkah kerjanya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, dalam melakukan langkah kerja di bagian conscious adalah kegiatan kita adalah menyambut kedatangan tamu di lobi. Nah, lobi itu biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu atau registrasi. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menyambut kedatangan tamu di lobi? Yang pertama, membuka dan menutup pintu kendaraan. Nah, tentu bagi sebagian atau lebih banyak tamu yang datang ke hotel menggunakan kendaraan, sehingga pelayanan penyambutan tamu yang menggunakan kendaraan juga harus diperhatikan dengan baik, dari membuka hingga menutup kendaraan tamu. Nah, pada saat membuka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita di sini memastikan kendaraan dari tamu yang tiba itu benar-benar sudah berhenti sebelum kita membuka. Kemudian ketika kita membuka pintu, biasanya kita akan ucapkan salam kepada tamunya. Kemudian kita beri peringatan atau informasi, hati-hati kepalanya supaya tidak terbentur dengan kap mobil. Kemudian tanyakan apakah tamu tersebut
membawa barang bawaan, kita turunkan barang bawaan tamu, kemudian ketika kita menutup kendaraan, di sana kita memastikan semua barang yang ada di dalam mobil itu sudah dikeluarkan. Nah, itu dalam membuka dan menutup pintu kendaraan. Kemudian yang kedua, menempatkan barang bawaan tamu. Nah, setelah kita membuka pintu, setelah kita greeting tamunya atau berikan salam, kita ambil atau tempatkan barang bawaan tamu sesuai tempat yang disediakan oleh hotel. Biasanya pertama kita akan tempatkan dulu atau turunkan dulu barang bawaannya, semuanya, sambil kita akan mengecek kondisi dari barang-barang yang dimiliki oleh tamu, apakah ada rusak atau tidak, sehingga ketika ada barang bawaan tamu yang rusak, kita bisa menginformasikan kepada tamu sehingga kita tidak disalahkan merusakkan barang bawaan tamu. Setelah kita turunkan, maka kita sematkan atau gantungkan legit tag, di mana legit tag ini berfungsi untuk sebagai tanda di tas tamu agar tidak tertukar dengan barang bawaan tamu lain. Kalau kita sudah sematkan, maka ini kita menghindari yang namanya barang bawaan tamu yang tertukar, terutamanya ketika ada banyak tamu yang datang ke hotel. Maka kita gantungkan. Nah, berikutnya setelah kita menggantungkan barang bawaan tamu, memastikan barang bawaan tamu dalam keadaan baik dan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan ketentuan, maka kita persilahkan tamu itu untuk registrasi. Kita arahkan ke bagian registrasi atau bagian pendaftaran, yaitu di bagian reception. Dan tentu di sini kita akan menunggu tamu itu registrasi. Di bellboy menunggu tamu untuk registrasi. Dan bellboy nanti akan diberikan berupa bellboy errand card oleh bagian reception. Nah, pada saat kita menerima bellboy errand card, termasuk juga nanti kita akan menerima kunci kamar, maka kita harus perhatikan nomor kamar yang diberikan kepada tamu, di nomor kamar berapa, sehingga nanti kita tidak salah dalam mengantarkan tamu tersebut menuju ke kamarnya. Kemudian biasanya di sini kita akan memberikan tanda di legit tag tadi di nomor kamarnya. Itu kita tandai nomor kamar berapa. Nah, berikutnya setelah selesai kita memberikan pelayanan yang pertama dalam penyambutan, kemudian tamu juga sudah registrasi, maka pada bagian berikutnya adalah kita mengantarkan tamu tersebut menuju kamar. Nah, dalam proses ini mengantarkan tamu menuju kamar, bellboy di sini dituntut untuk mampu menjelaskan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh hotel. Terutamanya ketika kita menuju ke kamar, kita akan melihat berbagai jenis fasilitas hotel yang dimiliki. Maka di sana
kita harus mampu menjelaskan dengan baik kepada tamu tersebut. Misalnya kita melihat ada restoran, di sana kita jelaskan restoran tersebut. Yang perlu kita jelaskan adalah biasanya apakah restoran itu untuk breakfast, lunch juga, kemudian juga untuk dinner dalam satu tempat, atau ada khusus restoran untuk lunch dan dinner. Nah, itu kita jelaskan. Kemudian buka dari jam berapa sampai jam berapa, dan lain sebagainya. Itu kita perlu jelaskan kepada tamu. Dan beberapa fasilitas lain yang kita lihat dan kita jelaskan kepada tamu. Nah, itu dalam mengantarkan kita harus menjelaskan fasilitas hotel yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ketika kita nyampai pada kamar tamu, maka di sini ada standar kita untuk memasuki kamar. Jadi kita tidak bisa sembarangan tinggal masuk saja, itu ada standarnya dalam memasuki kamar. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengetuk pintu kamar. Nah, ketika kita mengetuk pintu kamar, biasanya kita standarnya menggunakan punggung jari dalam mengetuk. Tidak boleh pakai kunci atau alat yang kita pegang. Kita menggunakan punggung jari, spasi ketukannya sebanyak 3 kali. Dengan kita menyebutkan identitas. Kalau kita sebagai bellboy, maka kita sebutkan identitas kita adalah bellboy, bellman, atau bellmaid. Misalnya contoh, greeting, good morning bellboy please, good morning bellmaid please, atau good morning bell desk please. Nah, itu kita sebutkan identitas kita. Kemudian setelah kita menyebutkan identitas, kita buka pintu kamar dengan perlahan-lahan, hati-hati, sambil kita memastikan di sekelilingnya apakah ada tamu atau tidak. Nah, tentu dalam hal kita mengantarkan tamu yang check-in, pasti biasanya kamarnya kosong, kecuali ada kesalahan human error. Mungkin saja terjadi, tetapi itu jarang terjadi. Karena tamu check-in, tentu kamar tersebut masih dalam keadaan kosong, bersih, dan segera untuk ditempati. Nah, kita membuka kamar secara perlahan-lahan dengan memperhatikan di sekelilingnya, dan kita masuk ke dalam kamar dengan kita menghidupkan lampu. Itu langkahnya. Masuki kamar, hidupkan lampunya, kemudian tirai atau kordennya kita buka apabila masih tertutup. Kemudian kita mengecek kondisi kamarnya yang lainnya, misalnya AC-nya, misalnya kurang dingin, kita pastikan dinginkan lagi. Kemudian di toiletnya atau bathroomnya, apakah ada yang kurang, kita pastikan. Nah, setelah kita memastikan kondisi kamar itu dalam keadaan yang baik, maka kita persilahkan tamu itu untuk memasuki kamar terlebih dahulu.
kita izinkan tamunya untuk masuk kamar terlebih dahulu. Kemudian barang bawaannya kita ambil dan kita letakkan pada tempat yang sudah disediakan. Itu namanya legit rack. Nama tempatnya disebut dengan legit rack. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita memasuki kamar, dari ngetuk pintunya, kemudian menyebutkan identitasnya, buka pintu kamar dengan perlahan-lahan, kemudian hidupkan lampunya, AC-nya juga kita hidupkan, dinginkan, dan lain sebagainya. Kemudian persilahkan tamu masuk dan letakkan barang bawaannya. Nah, itu step yang ketiga. Kemudian step yang keempat adalah step di mana kita akan menjelaskan semua fasilitas kamar yang tersedia di kamar tamu tersebut. Jadi kita harus mampu untuk menjelaskan semua fasilitas yang tersedia. Nah, tentu kita di sini sebelum kita akan menjelaskan fasilitas kamarnya kepada tamu, maka terlebih dahulu kita menanyakan apakah tamu tersebut mengizinkan kita untuk menjelaskan fasilitasnya. Kadangkala tamu yang kita handle itu karena mereka bepergian dari jauh, mereka merasa capek dan tidak perlu dijelaskan, maka kita jangan memaksa untuk menjelaskan kepada tamu tersebut. Tetapi ketika tamu berkeinginan untuk dijelaskan, maka kita jelaskan fasilitas yang dimiliki. Nah, dalam hal ini yang perlu kita jelaskan adalah bukan hanya sekedar menjelaskan apa itu fasilitas yang ada, tetapi yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana cara mengoperasikannya. Misalnya televisi, tidak hanya kita menunjuk itu televisi, tetapi bagaimana kita menjelaskan cara pengoperasian televisi tersebut, baik itu menggunakan remote controlnya atau dengan cukup manual saja dicolok, atau bagaimana, itu yang diperlukan untuk dijelaskan. Kemudian misalnya dari channelnya, apakah ada international channelnya, hanya lokal saja atau bagaimana, itu yang perlu kita jelaskan. Nah, untuk menjelaskan fasilitas itu kita juga harus menjelaskan secara berurutan. Ada yang urutannya seperti arah jarum jam, itu disebut dengan clockwise, dan ada yang urutannya tidak searah jarum jam, itu disebut dengan unclockwise. Nah, yang dimaksud dengan berurutan, jadi kita menjelaskan fasilitas tersebut bukan berdasarkan pada apa yang pertama kita jelaskan, tetapi berdasarkan apa yang ada dan dari sudut mana yang pertama kita menjelaskan. Kemudian kita jelaskan secara berurutan, jangan berdasarkan misalnya di bukunya hard TV pertama, kemudian yang kedua telepon, itu kita harus menjelaskan TV dulu baru telepon. Jadi tidak harus seperti itu. Yang Bapak maksud itu adalah dari sudut mana kita berbicara dengan tamu. Misalnya yang pertama kita lihat adalah safety deposit box, kemudian ada wardrobe, ya dari sana kita harus menjelaskan searah
atau tidak searah jarum jam. Yaitu untuk penjelasannya harus berurutan, jangan loncat-loncat dari satu sudut ke sudut lain, tapi searah kita menjelaskannya. Dan jangan juga kita menjelaskan mana yang hafal terlebih dahulu, dari sana kita menjelaskan. Itu tidak benar ya. Tapi harus searah, atau tidak searah pun silakan, tetapi harus berurutan. Berikutnya, menawarkan bantuan lain. Nah, yang dimaksud dengan menawarkan bantuan lain di sini adalah setelah selesai kita menjelaskan semua fasilitas yang ada, maka tentu tamu tersebut kita berikan bantuan lain. Menanyakan apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Kemudian apabila ingin bertanya, kemana tamunya harus menghubungi? Apakah dia harus langsung ke bellboy-nya atau cukup telepon di nomor tertentu? Itu kita berikan informasi kepada tamunya. Itu dalam menawarkan bantuan lain. Sehingga ketika tamu itu ada satu hal yang nanti ingin dicari, atau ada yang ingin disampaikan, atau ada komplain, maka tamu tersebut bisa menghubungi di nomor tertentu. Itu harus kita informasikan kepada tamu. Dan yang terakhir, ketika semua informasi sudah tersampaikan kepada tamu dan tamu juga sudah paham tentang semua yang ada di dalam kamarnya, maka langkah terakhir kita adalah ucapkan salam beristirahat kepada tamu. Semoga istirahat tamu tersebut menyenangkan. Nah, itu di dalam menjelaskan fasilitas kamar, ada beberapa hal tentu yang harus kita ikuti langkah demi langkahnya. Nah, setelah selesai, maka tutup pintu tamunya, kamar tamunya ditutup. Kemudian bellboy kembali menuju ke counter bell desk-nya untuk pengisian dari bellboy errand card. Nah, itu SOP yang biasanya dilakukan. Nah, mudah-mudahan kalian memahami bagaimana proses demi prosesnya. Jadi yang pertama itu adalah ketika tamunya datang ke lobi, bagaimana prosesnya dari kita menyambut tamu, membuka pintu, kemudian tamunya sampai registrasi. Terus yang kedua, kita mengantarkan menuju ke kamar. Di sana yang perlu Anda pahami adalah bagaimana kita menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, bagaimana standar kita memasuki tamu, kamar tamu. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjelaskan fasilitas yang ada di dalam kamar. Nah, itu langkah-langkah urutan prosedur yang harus kalian pahami dalam konteksnya bagaimana kita menghandle tamu yang datang dan check-in di sebuah hotel. Bapak kira itu saja informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Sampai ketemu lagi.